Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Madrasah hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Nur Balkis Mutia. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan video ilustrasi dan skenario pembelajaran literasi sains pada capaian kompetensi 3 dengan tema populasi pada materi keanekaragaman makhluk hidup dengan konten sistem kehidupan dan konteks personal menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Skenario pembelajaran ini terdiri dari 3 tahapan yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu Guru memeriksa kesiapan belajar peserta didik. Bapak Ibu bisa memberikan persepsi, motivasi, dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Mari kita simak bersama-sama skenario pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang marilah kita bersama-sama melihat tayangan berikut ini. Nah, kalian semua sudah melihat tayangan tersebut. Sekarang keluarkan selembar kertas. Anak-anak, tuliskan poin apa saja yang bisa kalian rincikan dari tayangan tersebut. Sekarang, kira-kira apa manfaat dari mempelajari keanekaragaman makhluk hidup? Pada pembelajaran hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran. Silahkan kalian cermati. Sekarang, coba tuliskan 1 tujuan pembelajaran yang paling penting menurutmu. Pada kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu bisa mengawali kegiatan pembelajaran dengan menyapa siswa dan berdoa bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu memberikan persepsi dan motivasi terkait materi yang akan dipelajari dengan cara menyajikan foto ataupun gambar yang terkait dengan materi keanekaragaman makhluk hidup. Melalui tayangan tersebut, diharapkan dapat menjadi pemantik bagi siswa untuk menggali konsep yang sudah mereka pahami. Jangan lupa pula untuk memaparkan tujuan pembelajaran pada materi tersebut. Bapak Ibu Guru Madrasah hebat, sekarang kita memasuki kegiatan inti pembelajaran. Pembelajaran kali ini dengan menggunakan model problem-based learning. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model ini yaitu 1. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membantu penyelidikan mandiri. 4. Mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya dan memamerkannya. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Silahkan Bapak Ibu cermati setiap langkah-langkahnya. Langkah pertama pada model problem-based learning yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, Bapak Ibu mengajak siswa untuk menganalisis fenomena ataupun kejadian yang ada di sekitar mereka. Bisa dengan memberikan berita informatif, infografis, maupun video pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman makhluk hidup? Makhluk hidup yang bermacam-macam rupa dan bentuknya, Pak. Untuk yang lainnya, tuliskan jawaban terkait konsep keanekaragaman makhluk hidup di kertas jawaban yang tadi. Lalu, tuliskan dengan key 4. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, agar kalian bisa memahami materi keanekaragaman makhluk hidup lebih lanjut, silahkan baca teks berita ini. Lalu, kalian analisis apa masalah utama pada teks bacaan tersebut. Tuliskan jawaban kalian pada kertas.
dengan nomor Q5. Langkah kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa untuk dapat belajar secara mandiri ataupun berkelompok. Sekarang, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Mari kita berhitung 1 sampai 4. Bagi yang mendapatkan nomor yang sama, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing poin apa saja yang kalian anggap penting pada teks berita tersebut. Langkah ketiga, yaitu membantu penyelidikan mandiri. Pada langkah ini, Bapak Ibu mengarahkan siswa untuk dapat melakukan pengamatan dan penyelidikan pada lingkungan sekitar terkait dengan materi keanekaragaman makhluk hidup. Untuk memudahkan kegiatan penyelidikan, Bapak Ibu bisa memfasilitasi siswa dengan penggunaan lembar kegiatan peserta didik. Pada lembar kegiatan peserta didik yang Bapak Ibu susun, bisa memuat ringkasan materi, penyajian pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran, alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, tabel hasil pengamatan, hasil diskusi, dan juga kesimpulan. Sekarang, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Silahkan kalian cermati langkah-langkah penyelidikan yang ada pada LKPD tersebut. Sekarang, saatnya melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah ini. Ikuti petunjuk dan langkah-langkah yang tertera pada LKPD tersebut. Ada yang ingin bertanya? Pak, tabel pengamatan LKPD apakah harus diisi? Ya, harus diisi saat kalian melakukan kegiatan pengamatan. Jadi, tuliskan hasil pengamatan kalian pada LKPD tersebut. Bapak berikan waktu 15 menit untuk melakukan kegiatan pengamatan. Sekitar pukul 10.15 sudah kembali ke kelas ini lagi. Baik, Pak. Bagaimana anak-anak? Sudah dicatat semua yang diamati tadi? Belum semua, Pak. Baiklah kalau begitu. Bapak berikan waktu 5 menit untuk melengkapi dan mendiskusikan kembali hasil pengamatannya. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan pada LKPD, yaitu Q7 dan Q8. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya dan memamerkannya. Pada tahap ini, Bapak Ibu mengarahkan siswa untuk melaporkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan mempresentasikan laporannya di depan kelas. Anak-anak, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Coba, kelompok mana yang pertama akan mempresentasikan hasil pengamatannya? Kami, Pak, dari kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 3, silakan maju. Perwakilan siswa dari kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil pengamatan. Baik, laporannya cukup lengkap. Silakan duduk kembali. Sekarang, silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Baik anak-anak, semuanya telah mempresentasikan hasil pengamatannya dengan sangat baik. Coba sekarang tuliskan hal penting apa saja yang dapat kalian simpulkan berdasarkan pengamatan dari kelompok lain. Langkah terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, Bapak Ibu mengarahkan siswa untuk dapat mengevaluasi kegiatan belajar yang telah mereka lakukan saat itu. Kegiatan evaluasi ini bisa dilakukan dengan mengungkapkan langkah penyelesaian masalah pada setiap kelompoknya. Sekarang, coba tuliskan langkah apa saja yang telah kalian lakukan dalam menghadapi permasalahan yang ada bersama kelompokmu. Setelah semua langkah model pembelajaran problem-based learning selesai, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan penutup dengan merefleksikan kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan siswa. Baiklah anak-anak,
kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Coba tuliskan 2 hal penting yang telah kamu lakukan untuk mendukung tugas kelompokmu. Tuliskan dengan siapa saja kamu aktif berkomunikasi dan apa peranmu dalam kelompok. Lalu, tuliskan kesimpulan yang dapat kamu ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, silakan dikumpulkan jawaban semuanya. Anak-anak, kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru madrasah hebat, setelah pembelajaran selesai dilakukan, Bapak Ibu dapat melakukan kegiatan evaluasi proses pembelajaran melalui lembar jawaban setiap siswa dalam menjawab pertanyaan, mulai dari Q1 sampai Q13 atau yang biasa disebut dengan Student Activity Sheet. Berdasarkan penilaian tersebut, Bapak Ibu bisa menentukan di bagian langkah pembelajaran mana yang dirasa masih belum optimal ataupun yang sudah optimal, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran literasi sains yang akan dilakukan selanjutnya. Demikianlah Bapak Ibu, penjelasan mengenai pelaksanaan skenario pembelajaran literasi sains pada capaian kompetensi 3 dengan model problem-based learning. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada pembelajaran tersebut, siswa diajak dan dilatih dalam menemukan masalah dan mengungkapkan solusi atas permasalahan tersebut. Pada pembelajaran ini, siswa juga dilatih menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran literasi sains dengan model pembelajaran problem-based learning. Semoga video ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.